Linda tak gentar ditantang sumpah pocong oleh pengacara kasus Vina Cirebon. Linda, satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, pada 8 tahun silam, mendadak ditantang lakukan sumpah pocong. Tak gentar dengan tantangan tersebut, Linda justru menantang balik seorang pengacara yang memintanya melakukan hal itu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Linda disebut menjadi tokoh utama dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Namanya sudah disebut-sebut sejak awal Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan Linda menjadi viral karena rekamannya saat kesurupan beredar luas di masyarakat. Terbaru Linda justru diterpa isu miring di kasus Vina. Mel mengaku bahwa dia bersama Eki, Vina dan Linda di malam kejadian. Dituduh negatif dalam kasus Vina, Linda mengaku mendapat tekanan dari seorang pengacara. Kata Linda, ada pengacara kasus Vina yang menantang untuk sumpah pocong. Ada satu pengacara yang nantangin aku sumpah pocong, kata Linda saat live TikTok. Ia pun mengadukan tantangan ini ke saudaranya. Bukannya ciut, mental Linda justru tetap kokoh. Dia bahkan menantang balik pengacara tersebut. Terus aku bilangin ke om aku, bilang gak apa-apa jangankan sumpah pocong, sumpah genderuwo juga aku berani, kata Linda. Iya silakan, tambahnya. Linda justru merasa tak enak pada tim 911 yang turut dihujat karena mendampingi dirinya. Aku jadi ngerasa kasihan ke Mbak Putri, gara-gara ngedampingin aku jadi pada kena hujatkan tim 911, katanya. Pengacara Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan tak masalah bila ada orang curiga. Gak apa-apa kalau ada yang mencurigai, silakan aja, kata Putri ke Linda. Putri pun menekankan bahwa dirinya kini bukan hanya mendampingi keluarga Vina, tetapi Linda juga. Mereka bertanya kenapa saya dampingin Linda. Ini kan ditanya pengacara Vina atau Linda? Ya pengacara Vina dan Linda, katanya. Putri juga memaklumi atas hujatan netizen padanya karena mendampingi Linda dalam kasus Vina Cirebon. Itu mah biasa aja, gak ada masalah, santai aja, kata Putri Maya Rumanti. Sebelumnya Mel mengaku berboncengan dengan Linda saat nongkrong bareng Eki dan Vina di Taman Sumber, Cirebon. Saat perjalanan pulang, Mel terpisah dengan Eki ketika isi bensin. Lin coba kamu telepon, kamu chat, kata Mel. Mel yang mengaku melihat Eki dibawa ke lahan kosong depan SMP 11 justru tak menceritakan keberadaan Linda. Namun, ia mengaku melihat Linda saat Eki dan Vina sudah ada di Jembatan Talun. Saya baru buka CCTV itu memang ada Linda, tapi kok celananya sudah lain dari celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, sama, tapi celananya lain, kata Mel di jejak backpacker. Kebohongan Ibtu Rudiana jebak Liga Akbar dalam kasus Vina, rekayasa kesaksian. Sejumlah kebohongan yang disampaikan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, pacar Vina Cirebon, dalam kasus pembunuhan anaknya, perlahan mulai terbongkar. Bahkan, Ibtu Rudiana disebut sebagai dalang skenario pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, sehingga tidak bisa terlacak. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana diketahui yang melakukan penangkapan terhadap 7 terpidana saat sedang nongkrong di depan SMP 11 Kota Cirebon. Para saksi yang diperiksa tahun 2016 juga rupanya dipaksa mengubah BAP sesuai skenario yang sudah ada. Padahal isi BAP itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Teman dekat Eki, Liga Akbar Cahyana pun membongkar kebohongan Ibtu Rudiana. Liga Akbar bahkan dijebak oleh Ibtu Rudiana agar terseret di kasus Vina Cirebon. Padahal pada malam kejadian itu, Liga Akbar tidak bersama Eki dan Vina. Namun Liga Akbar diskenariokan ikut dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku. Pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung terhadap rival di DKK, Ibtu Rudiana mengaku sempat bertemu dengan Liga Akbar setelah kejadian. Liga Akbar,
menurut Ibtu Rudiana tidak bicara apa-apa soal kejadian pada malam itu. Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan teman anak saksi yang bernama Liga Akbar namun ia tidak bicara apa-apa, tulis putusan. Sementara itu Liga Akbar Cahyana pada kesaksiannya 8 tahun lalu mengaku tidak bercerita pada Ibtu Rudiana karena takut. Pada kesaksiannya tahun 2016, Liga Akbar diskenariokan mengenal salah satu terpidana bernama Rivaldi alias Ucil. Saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengejar saksi diantaranya terdakwa Rivaldi alias Ucil melalui BBM dan karena dulunya terdakwa Rivaldi alias Ucil mantan anggota XTC tapi sekarang tidak aktif lagi dan Supriyanto namun terhadap Supriyanto saksi hanya mengenal wajah kalau namanya saksi baru tahu setelah diberitahu pihak kepolisian saat saksi dimintai keterangan, bunyi putusan itu lagi. Kemudian dijelaskan juga dalam putusan bahwa Liga Akbar akhirnya berinisiatif untuk menceritakan kejadian itu pada Ibtu Rudiana. Diminta Ibtu Rudiana jadi saksi. Namun ternyata Liga Akbar baru mengungkap bahwa dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana untuk jadi saksi. Bahkan Ibtu Rudiana menjebak Liga Akbar, di mana awalnya hanya meminta menjelaskan pakaian yang dikenakan oleh Eki dan Vina. Dimintai keterangan alam Vina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Saat itu kata Liga Akbar, Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi untuk memperkuat bukti. Bahkan Liga Akbar pun sempat mengatakan tidak tahu, karena posisinya malam itu sudah berpisah dengan Eki dan Vina di warung depan SMA 4 Cirebon. Di mana Eki dan Vina pergi untuk berkumpul dengan geng motor XTC. Bahkan Eki juga saat itu mengaku pada Liga Akbar akan ke rumahnya terlebih dahulu di Arumsari. Diketahui rumah di Arumsari itu merupakan kediaman Ibtu Rudiana dengan keluarga barunya. Meski sudah bilang tidak tahu, Liga Akbar pun nyatanya dijemput untuk jadi saksi. Tiba-tiba saja dijemput, skenario itu saya udah menolak beberapa kali, saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, jelasnya. Liga tak kenal Ucil. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah menegaskan bahwa Liga Akbar tidak kenal dengan terpidana Ucil. Liga Akbar mengetahui Ucil dari BBM yang ditunjukkan oleh Eki. Pada saat Eki masih nongkrong di situ, itu Eki menunjukkan adanya BBM masuk di mana ada foto Rivaldi, yang ada ancaman ingin ribut lah, kata Yudia. Namun ia mengatakan kalau kliennya itu tidak kenal dengan Rivaldi sebelumnya. Informasi Rivaldi itu diperoleh sebelum Eki meninggalkan tongkrongan, tapi Liga Akbar tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki, pungkasnya. Liga Akbar diarahkan oleh ayah Eki. Liga Akbar Cahyana, satu di antara orang yang bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, mengaku diarahkan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi kunci. Padahal, Liga Akbar mengaku, jika ia tak berada di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya, Liga Akbar Cahyana menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci, sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa,
karena gak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya. Sebab awalnya ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi, tiba-tiba saja dijemput. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali. Saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat di persidangan. Sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia. Mel-Mel hilang misterius usai muncul dalam kasus Vina Cirebon. Rasman Arif bilang sedang ditahan. Mel-Mel tak lagi muncul ke hadapan publik setelah mengaku mengetahui pasti kronologi kasus Vina Cirebon. Keberadaannya kini masih menjadi misteri. Namun begitu Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Benarkah Mel-Mel ditahan? Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mel-Mel mengaku bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Dia bahkan hafal betul detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Setelah bicara demikian di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum. Kata Rasman, Mel-Mel kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima. Diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Makanya dia tidak ketemu lagi, kata Rasman. Rasman Arif Nasution mengatakan Mel-Mel bukan menghilang. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak. Data yang kami punya, kata Rasman. Kesaksian Mel-Mel memang menuai polemik dalam kasus Vina Cirebon. Mel-Mel mengaku dihubungi Eki untuk nongkrong bersama Vina dan Linda. Dalam perjalanan pulang, Mel-Mel mengaku berpisah dengan Eki dan Vina saat isi bensin. Ia kemudian melihat Eki digiring 11 pelaku masuk ke lahan kosong depan SMP 11 Cirebon. Di sana Mel-Mel mengaku melihat Eki dan Vina disiksa. Mel-Mel bahkan membuntuti gerombolan itu membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn, Susno Duaji bahkan meragukan betul kesaksian Mel-Mel. Menurutnya tak mungkin Mel-Mel membuntuti 11 pelaku saat membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun. Ya itu jelas bohong lah, kata Susno Duaji. Susno Duaji berpendapat ketika orang membuntuti dengan berjalan kaki saja akan ketahuan, apalagi menggunakan motor seperti yang diceritakan Mel-Mel. Ia pun mewanti anti konsekuensi yang didapat Mel-Mel bila terbukti memberi kesaksian palsu. Hati-hati Mel-Mel. Di dunia bisa dihukum, di sana bisa jadi dosa, kata Susno Duaji. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini.
Sebelumnya diketahui, Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman.